Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Xiaoyan juga merasa sedikit bingung karena setelah ditelan oleh kegelapan, dia juga merasakan bahwa ada kekuatan penindasan yang cukup kuat langsung menyelimutinya. Sialan, apakah ini jebakan? Xiaoyan mendengus dingin karena dalam ruang yang sangat gelap ini, bahkan Xiaoyan tidak dapat melihat sekelilingnya dengan jelas untuk beberapa saat. Tapi Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa tekanan penindasan yang menyelimutinya sepertinya tidak sekuat yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Jadi untuk saat ini, setidaknya Xiaoyan cukup kuat untuk menahannya. Tuan muda ke-12, saya akan membawa Anda pergi dari tempat ini. Sebuah suara segera keluar dari kegelapan. Cepat keluarkan saya dari sini. Komandan Merah meraung dengan marah, seolah-olah dia mendesak sosok yang berbicara, yang menunjukkan bahwa status sosok ini lebih rendah daripada Komandan Merah, yang merupakan tuan muda ke-12 Taishu. Mungkin di dunia Taishu, mungkin ada keberadaan kasta yang berbeda. Jadi orang ini seharusnya mematuhi perintah Komandan Merah tanpa syarat. Pada saat ini, Xiaoyan melihat seberkas cahaya dalam kegelapan. Saya tidak tahu bagaimana orang ini bisa memisahkan ruang kosong ini. Apakah ini teknik pembatasan ruang? Xiaoyan bergumam dalam hatinya, karena saat itu pandangan mulai sedikit kabur, sehingga dia tidak bisa menentukan arah di dalamnya. Tentu saja, ruang ini juga merupakan bagian dari kekuatan teknik terlarang. Pada saat yang sama, mata Xiaoyan juga dapat melihat sebuah sosok yang terlihat kabur. Dia terus bergerak ke kiri dan ke kanan, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Karena mereka bergerak, berarti semua ini hanyalah ilusi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan harus meminta Goyan untuk keluar dan menghancurkan pembatasan ruang ini. Segera Xiaoyan memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, kemudian menepuk Goyan yang sedang tidur. Merasakan itu, Goyan langsung terbang keluar. Tapi tanpa banyak berbicara, kemudian dengan cepat, tiba-tiba cahaya biru meledak dari mata anjing yang besar dan langsung mematahkan formasi pembatasan ruang ini. Segera mata Xiaoyan yang awalnya kabur saat melihat pemandangan di sekitarnya terus berputar dengan cepat. Tapi setelah terdiam sesaat, dia mendapatkan kembali kejelasannya. Namun sosok yang sebelumnya terlihat jauh, sekarang tepat di depan Xiaoyan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan sedikit terkejut dan ingin bergegas mundur ke belakang. Tapi tepat ketika dia akan bergerak, Xiaoyan menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba diikat oleh benang sutra mereka yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada benang sutra merah yang berada di tangan sosok itu, sehingga Xiaoyan tidak dapat bergerak. Apakah mungkin mata besar inilah yang mematahkan pembatasan baju besi dewa palsu dan dewa Taishu Senyi saya? Komandan Merah berkata perlahan, kemudian dia menatap Goyan dengan serius. Karena setelah Goyan mematahkan pembatasan dewa Taishu Senyi, Komandan Merah mencari sosok Goyan saat itu. Tetapi dia tidak tahu kemana perginya. Seolah-olah Goyan menghilang begitu saja. Tapi ternyata dia bersembunyi di balik jubah lengan Xiaoyan. Jelas sekarang Komandan Merah berpikir, jika dibandingkan dengan Xiaoyan, keberadaan Goyan lebih mengancam Taishu. Karena dia bisa mematahkan formasi pembatasan Taishu, jadi Komandan Merah langsung bergegas untuk menangkap Goyan. Tepat ketika Goyan merasakan ada sesuatu yang salah, dengan cepat langsung terbang ke dalam jubah lengan Xiaoyan untuk bersembunyi. Cepat, tangkap mata anjing itu. Biarkan orang ini hidup untuk sementara waktu. Tapi untuk mata anjing itu harus ditangkap, tidak peduli dengan cara apapun. Jika tidak, situasinya akan tidak terbayangkan. Sambil berbicara, Komandan Merah langsung bergegas ke arah Goyan dengan kecepatan yang sangat cepat.
Pada saat yang sama, bayangan hitam di sampingnya juga muncul dari kegelapan. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi, saya harus membunuh mata aneh sialan itu. Saya akan menggunakan teknik terlarang, memblokir orang ini terlebih dahulu. Setelah kata-kata itu keluar, kekuatan penindasan yang sangat kuat menyelimuti tubuh Xiaoyan lagi, yang membuat Xiaoyan tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Mendengar itu, tubuh Goyan langsung berubah menjadi seukuran telapak tangan. Kemudian dia masuk ke bagian terdalam jubah lengan Xiaoyan. "Hei, pembunuh 1000 pisau sialan! Mereka ingin menangkap Tuan Anjing ini. Mengapa Anda masih belum bergerak? Bukankah Tuan Anjing ini selalu mendengarkan perintah Anda untuk memberikan pelajaran kepada mereka? Jika mereka menangkap saya, maka saya pasti akan disiksa sampai mati. Jadi Anda tidak dapat melakukan ini kepada saya. Pembunuh 1000 sialan, cepat bergerak. Jika tidak, mereka akan segera menangkap Tuan Anjing." Goyan terus meraung dan panik dan terus mengutuk Xiaoyan yang tidak mengambil tindakan. Karena saat ini dia merasakan kegelisahan yang sangat kuat saat Komandan Merah mendekat. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengernyit. Namun meskipun dia ditekan dan diikat oleh benang sutra merah Taisu, tetapi itu hanya tertunda selama beberapa waktu. Bagaimanapun, benang sutra merah ini tidak dapat mengunci Xiaoyan sepenuhnya. Jadi saat dia melihat Komandan Merah bergegas ke arahnya, Xiaoyan segera mengayunkan tinjunya ke arah Komandan Merah dengan ganas. "Ingin menangkapnya? Sebaiknya Anda harus bertanya terlebih dahulu. Apakah saya bersedia mengizinkannya?" Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Bahkan ada ekspresi sangat serius saat menatap Komandan Merah Taisu di depannya. Bagaimanapun, Goyan telah mengikuti Yang Mulia untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, peran penting Goyan sudah tidak diragukan lagi. Bahkan bisa dianggap keberadaannya di sisi Xiaoyan sampai batas tertentu. Dia melampaui keberadaan avatar dewa aslinya, yang menunjukkan dalam pengaturan Yang Mulia dan Yang Mulia jahat sebenarnya bukan hanya avatar dewa aslinya yang bisa dianggap sebagai tangan kanan Xiaoyan, tetapi juga Goyan yang disebut sebagai tahanan roh sebagai tangan kirinya. Karena arti dari keberadaan Goyan memiliki efek mematahkan formasi pembatasan pada baju besi dewa palsu dan Dewa Taisu Senyi. Tidak hanya itu, Goyan juga pandai dalam seni formasi. Tidak peduli seberapa kuat formasi pembatasan dibuat, di depannya selama itu adalah formasi, mereka tidak layak disebutkan sama sekali. Bahkan sejauh ini, tidak ada satupun formasi pembatasan yang tidak dapat dia langgar. Bahkan untuk Xiaoyan sendiri, terkadang sulit untuk mempercayainya. Karena ini bukan lagi soal bakat, tetapi Goyan sendiri yang terlalu kuat. Dengan cara ini, pasti ada rahasia tersembunyi di balik keberadaan Goyan. Meskipun Goyan telah kehilangan sebagian besar ingatannya, tetapi dia sepertinya bukan berasal dari dunia sensi. Tapi Xiaoyan juga tahu bahwa Goyan adalah bawahan yang sebagai mata Yang Mulia yang bernama Daji atau bola roh. Jadi identitas Goyan pasti luar biasa. Meskipun terlihat aneh, tetapi pencapaiannya dalam seni formasi pembatasan tidak bisa dianggap enteng. Tuar. Pada saat ini ada suara ledakan yang menyebar saat kedua tinju bertabrakan dengan ganas. Namun dalam ruang ini, karena tidak ada kehampaan, dampak ledakan tidak terlalu kuat. Meski sebenarnya kekuatan yang terkandung dari kedua tinju sangat kuat, mungkin jika tinju dari keduanya menghantam bintang, itu akan dihancurkan menjadi bubuk. Kekuatan orang ini sangat aneh. Jelas-jelas dia berada di keabadian kaisar, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya seperti dewa abadi. Apakah orang ini meminjam kekuatan melalui metode rahasia? Sosok hitam itu mendengus dingin. Karena dalam konfrontasi ini, sebenarnya bukan Komandan Merah yang memblokir tinju Xiaoyan. Sebaliknya,
bayangan hitam yang bergegas ke depan Komandan Merah untuk memblokir serangan Xiaoyan. Namun saat kedua tinju bertabrakan, dia mendengus dingin karena kekuatan Xiaoyan yang terakhir sama sekali tidak lebih lemah darinya. Jadi tidak bisa menahan gumam di dalam hatinya. Jelas di tubuh Xiaoyan ada esensi darah dari Yang Mulia saat ini yang terus terbakar. Jadi kekuatan yang dia tampilkan melebihi ranahnya sendiri. Sialan, bayangan hitam ini juga sangat kuat. Meskipun saya tidak tahu tingkat kekuatan apa yang telah dicapainya, tapi itu benar-benar melampaui kekuatan saya saat ini. Karena orang ini melampaui kekuatan keabadian Kaisar. Seharusnya bayangan hitam di depan saya adalah dewa abadi dari Taisu. Bajingan, ternyata mereka telah menyembunyikan kekuatan yang begitu besar di dunia sensi. Pantas saja sang ratu ingin saya menjadi umpan. Jadi ini alasan mengapa sang ratu tidak pernah mengambil tindakan untuk memusnahkan kelompok Taisu ini. Ternyata hal-hal tersebut sama sekali bukan faktor penentu yang menunjukkan bayangan hitam yang muncul di depannya saat ini mungkin adalah pion asli Taisu. Adapun keberadaan Tuan Muda ke-12, dia hanyalah kekuatan yang lebih lemah yang bertujuan untuk menutupi orang-orang Taisu yang lebih kuat di dunia sensi. Jelas, di sela-sela konfrontasi singkat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya memahami rencana sang ratu sepenuhnya. Alasan mengapa sang ratu tidak mengambil tindakan sebelumnya. Karena jika sensi mengambil tindakan untuk sepenuhnya memusnahkan kelompok Taisu yang dipimpin oleh komandan wanita ini. Karena begitu mereka ditekan, pasti beberapa kekuatan yang tersembunyi akan terungkap. Jelas sang ratu sendiri tahu bahwa apapun yang dia lakukan sekarang sangat beresiko. Bagaimanapun, Taisu berusaha menyembunyikan orang-orang kuat milik mereka sebanyak mungkin di dunia sensi. Oleh karena itu, sang ratu juga berusaha menyembunyikan orang-orang kuat di dunia sensi. Karena kekuatan besar dunia sensi tidak terekspos, maka Taisu hanya bisa menatap kosong dunia sensi. Sehingga mereka hanya bisa menilai dari tebakan mereka. Sehingga Taisu juga tidak berani menginvasi dunia sensi dengan gegabah. Jadi karena tidak mungkin bagi Taisu melancarkan serangan sekaligus, mereka juga masih mencari cara untuk melangkah lebih jauh lagi, sehingga mereka dapat melancarkan serangan dalam skala penuh. Bagaimanapun, tidak mudah untuk memulai invasi ke dunia sensi. Jadi sejauh ini, kedua belah pihak masih dalam permainan psikologis untuk merencanakan perang di masa depan. Namun sekarang Taisu tahu bahwa dunia sensi memiliki perlindungan yang kuat. Jika mereka ingin masuk ke dalamnya, mereka masih membutuhkan banyak sumber daya di samping yang sangat besar. Selain itu, Taisu juga masih membutuhkan informasi untuk terus mencari titik lemah dunia sensi. Dan untuk sang ratu sendiri jelas tahu kelemahan dunia sensi. Jadi kelemahan itu harus terus dijaga oleh pasukan berat dunia sensi. Justru karena inilah, sang ratu memberitahu Xiaoyan bahwa perang sesungguhnya baru saja dimulai. Jadi sekarang Xiaoyan masih memiliki waktu untuk berkultivasi. Hanya saja, situasi dunia sensi sedang mengalami masalah internal dan eksternal. Xiaoyan tidak cocok untuk berkultivasi di dunia sensi, jadi dia harus meninggalkan dunia sensi sesegera mungkin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.